proses itu penting dan ini yang kita harus perhatikan. Sebenarnya kalau saya gariskan proses itu cuma ada 8 langkah besar di dalam proses membuat startup. Jangan start a startup if you don't have a coder. That's a dream. Betul. Coba nggak ada 6 dosen timnya, nggak usah bikin, nggak bakalan kemana-mana. Lulusan IT di Indo tuh mengecewakan. Lulusan IT Indo tuh nggak siap kerja katanya. Gimana menurut komentar? Tapi itu fakta sih. Karena saya sudah lama di dunia bisnis di Indonesia 33 tahun. Saya juga punya networking dari berbagai perusahaan. Semua keluhannya begitu, seperti mencari jarum dalam jerami. Satpam security itu jadi terancam, termasuk bapaknya si dosan. Akhirnya dia juga marah, komplain. Jadi teknologi itu menyulitkan atau memudahkan? A coder is a billionaire creator. Orang teknik itu kecenderungan egonya besar. Oh ya? Iya. Orang teknik hati-hati ya kalau bicara sama orang teknik ya. Kalau saya udah bikin sesuatu, terus jangan ngomongnya yang kurang. Kalau memang jelek, ngomongnya mesti baik-baik. Kalau nggak tersinggung, itu orang teknik. Keakuannya besar. Hai friends, ketemu lagi bersama saya Mary Riana dan masih membahas tentang startup, baik drama Korea startup maupun startup yang ada di realita, khususnya di Indonesia. Dan hari ini sudah bersama saya yang akan nemenin saya ngobrol-ngobrol hari ini adalah Pak Purwa Hartono selaku owner dan juga founder dari Purwadika Startup School. Hai Pak Purwa. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi setelah sekian tahun ya. Iya betul. So happy to see you. Senang banget. Dan hari ini kita akan membahas tentang startup. Baik yang drama Korea maupun yang di Indonesia ya. Tapi ngomong-ngomong, nonton drama Korea startup juga Pak Purwa? Nonton. Iya, karena memang title-nya aja startup gitu kan ya. Kayaknya ring the bell gitu ya. Karena saya juga sudah berkecimpung di dunia startup dan juga memang saya menyukainya ya. Biasanya orang nonton film karena ada sesuatu yang relevan dan relate banget. Betul. Nah, jadi kalau dari Pak Purwa, dari nonton film startup dan apa yang paling relate nih dengan Pak Purwa sendiri? Iya, saya rasa ya kalau kita lihat dari kisah film di situ kan itu sangat relate di mana banyak kaum muda mempunyai mimpi yang besar. Mereka mau mempunyai satu usaha di bidang teknologi ya, digital khususnya ya. Itu sangat relate sekali ya. Dengan juga segala proses kita lihat tuh inkubator ya, pembentukan tim, lalu perjuangan mereka di dalam mengembangkan itu sistem gitu, yang mereka mau bikin apa tuh mobil tanpa kendali. Bukan tanpa kemudi. Tanpa kemudi, yes. Tanpa kendali. Oke. Berarti udah jauh banget ya episodenya berarti nih Pak Purwa. Iya, sudah hampir habis. Tinggal satu episode sebelum terakhir. Oke. Berarti no spoiler ya. Nah tapi kalau misalnya saya ngeliat sendiri dari backgroundnya Pak Purwa dan tokoh yang ada di film startup, berarti kayaknya lebih mirip sama dosan nih, karena awal backgroundnya programming. Saya kurang tahu kalau dosan kelihatannya cuma programming ya. Kalau saya backgroundnya dua-duanya dari segi hardware dan dari segi software. Jadi kalau seperti yang mereka sedang mengembangkan itu kan apa sih mobil tanpa kemudi. Kalau kita lihat tuh banyak sekali perangkat hardware, kamera, sensor segala macam. Mungkin itu nggak dibahas ya. Itu seharusnya kalau saya sebagai hardware engineer saya bisa bikin sendiri. Jadi semuanya bisa bikin sendiri. Tapi kalau 6 dosen kelihatannya dia fokus dibikin algoritma programmingnya untuk menggunakan semua peralatan yang sudah ada itu. Kelihatannya gitu perbedaan. Betul. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang jarang ya untuk seseorang bisa menguasai dua-duanya, hardware dan software. Betul. Jadi kalau ilustrasi saya suka samakan dengan ilmu silat ya. Pernah dengar nggak kalau baca Koping Ho dulu ya, ada tenaga dalam panas, dalam dingin. Susah sekali digabungin, orang bisa panas dingin kan. Jadi saya tuh gabungkan kedua ilmu, hardware dan software. Kalau di survei di masyarakat tuh ada orang kecenderung hardware, dia takut dengan software. Kenapa? Orang software cenderung dan takut dengan hardware karena memang ilmunya berbeda. Gitu ya. Jadi ya memang terus terang menggabungkan dua ilmu ini memang sulit. Jadi biasanya tuh kalau di Amerika gitu ya, itu posisi-posisi penting pemimpin itu harus menguasai dua-duanya. Karena kalau kita lihat membuat sistem apapun sekarang yang canggih, itu pasti ada dua unsur itu. Harus ada hardware-nya,
harus juga ada softwarenya, nggak bisa salah satu. Betul, Begitu, betul. iya. Kalau hardware itu berarti jurusannya computer engineering. Betul. Kalau software itu berarti Computer computer science. benar. Iya. Iya, Oke. Kalau yang lebih banyak dibutuhkan di Indonesia sekarang antara dua itu sebenarnya lebih banyak yang mana? Computer science, Science, software, ya, Iya, software. coders yang lebih kita butuh. Karena kalau hardware kita tinggal beli aja. Gitu. Ada sudah produsen-produsen yang lebih maju di negara maju, kita tinggal memakainya aja. Oke. Begitu. Oke. Iya. Ya, saya berarti teknik elektro lebih nggak guna lagi ya kali ini ya. Lebih ke hardware harusnya. Lebih ke Kalau mau hardware. dilanjutkan, tinggal kan elektro itu kan harus kuat mungkin Benar. atau elektronika harus lemah. Nah kalau ini Iya, kan komputer iya. ke digital. Betul. Nah, bedanya itu. Betul. Iya. Jadi kayak waktu dulu saya ambil kuliahnya jurusan teknik elektro. Terus di tahun terakhir kan ada penjurusan. Nah, jadi pas di batch saya itu baru pertama kali ada jurusan penjurusannya itu e-commerce. Jadi itu baru tahun itu batch pertama. Itu masih tahun 2002 ya. Waktu itu belum terlalu ada dunia e-commerce banget lah gitu. Nah, sekarang sih udah banyak jurusannya. Memang saya hidupnya kan di zaman sebelum ada internet. Tadinya waktu saya kuliah kan di Amerika sampai S1 dan S2 itu masih belum ada internet terlahir. Jadi fokusnya masih kepada hardware dan software. Gitu ya. Oke. Nah, lalu tapi akhirnya mendirikan Purwadika Startup School. Betul. Dari tahun 87. 87 benar. Iya. Jauh banget 87, bahkan internet aja belum ada. Betul. Komputer yang seperti sekarang aja juga belum secanggih itu, masih Betul. pakai DOS. Udah ada belum ya DOS pada saat itu? Sudah. Udah ya? Iya, sudah ada DOS. Iya. PC sudah ada. Oke. Iya. Macintosh baru lahir, Apple Mac. Iya. Jadi memang kita Purwadika itu memang pada waktu dibuka tahun 1987 namanya bukan startup school. Itu namanya Computer Designer School. Oke. Jadi lebih kepada pembelajari bagaimana mendesain hardware dan mendesain software. Itu lebih. Tapi seiring waktu perkembangan namanya juga komputer sangat dynamic dan kunci sukses itu harus bisa beradaptasi. Saya harus beradaptasi dengan zaman ya. Begitu. Betul, ya. Dan akhirnya sekarang menjadi salah satu tempat belajar yang paling diminati khususnya untuk anak-anak muda sekarang. Amin. Iya kan, karena banyak yang terinspirasi pengen jadi programmer, pengen buat startup, pengen juga perusahaannya menjadi perusahaan unicorn, pengen juga bisa menjadi sukses. Iya. Tapi perjalanannya nggak mudah pastinya. Betul, tidak mudah. Iya. Nah, kalau misalnya kita bayangin tentang programmer ya, kita membandingkan aja nih dengan yang ada di film. 6 dosen yang ada di film startup dengan programmer yang ada di Indonesia. Kalau dosen itu kan dosennya apapun yang si Dalmi sebutkan idenya, terus bisa ditranslate dan dieksekusi dari bahasa programming. Nah, tapi di Indonesia, apakah programmer-programmer Indonesia itu memang kapasitasnya sudah seperti itu atau apa perbedaan signifikannya? Jadi gini, untuk menghasilkan seorang yang mahir, tentunya perlu pendidikan ya. Memang pendidikan ini bisa dua cara dipelajari, bisa secara formal maupun informal. Bisa ke sekolah ataupun independen, tergantung sebagaimana cerdasnya dia. Tapi walaupun independen, dia harus tetap mempunyai sumber-sumber ilmu tadi, apakah lewat video, lewat buku ya tah. Jadi pendidikan. Dan kalau ditanya di Indonesia, memang ini satu perjuangan yang kita masih harus lakukan di Indonesia ini ya, bicara masalah kualitas pendidikan. Bagaimana pendidikan itu harus dikaji supaya lebih industri align, sehingga para lulusan kita itu siap pakai. Memang itu challenge-nya sampai sekarang kalau saya lihat ya. Nah, pembenahan yang masih jauh harus dilakukan ya untuk bisa menghasilkan tenaga coders yang berbobot ya. Betul, karena banyak juga yang berkomentar bahwa lulusan IT di Indo tuh mengecewakan. Lulusan IT Indo tuh nggak siap kerja katanya. Gimana menurut komentar? Tapi itu fakta sih. Karena saya sudah lama di dunia bisnis di Indonesia 33 tahun. Saya juga punya networking dari berbagai perusahaan. Semua keluhannya begitu, seperti mencari jarum dalam jerami istilahnya ya. Susah sekali. Mungkin saya sudah banyak membuka program beasiswa. Yang tes bisa ratusan, yang lulus beberapa jari, dihitung jari. Jadi nggak gampang kalau kita betul-betul mau tes ya. Iya, apa yang kurang? Apakah karena kemampuan logical thinking-nya membuat? Saya rasa kesalahannya bukan di manusianya. Saya maaf aja ya kalau saya bilang salahkan pendidikannya. Kalau kita udah salah didik, anak yang baik pun tadinya jadi jahat.
Jadi tidak bagus gitu kan. Jadi yang salah adalah pendidikan. Jadi mesti dibenahi sebetulnya dari pendidikan TK, SD selanjutnya harus dibenahi. Bagaimana itu culture ya, harus benar-benar ya saya rasa harus dirubah ya. Oke. Gitu. Kalau gitu apa nih yang penting untuk bisa mendidik sehingga kita bisa membuat seorang programmer yang handal, yang mahir, yang siap kerja, yang ready? Iya, jadi sebetulnya satu untuk bisa jadi mahir ya, harus cari guru yang tepat. Pertama, harus cari guru yang tepat. Lalu tentunya guru yang tepat itu dia harus juga pilih materi yang tepat. Oke. Jadi sama mengajar juga ada proses. Mengajar orang bagaimana yang guru yang hebat itu ya, dia bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit. Mungkin sudah punya pengalaman pribadi ya. Saya juga punya pengalaman dari kecil. Saya bisa bandingkan ini guru bagus nih kalau ngajar matematika dibanding guru yang kemarin. Kok itu pusing 7 keliling. Ya ini kok simple. Nah itu tadi ya. Jadi harus cari guru. Terus materinya juga tepat. Terus memang harus bekerja keras. Kalau bicara mau jadi coder itu mesti banyak latihan. Pemain basket aja NBA saya dengar kayak Kobe Bryant dia latihan, atau Michael Jordan latihan shooting terus. Beribu-ribu kali. Jadi memang ketekunan itu tetap kunci satu keberhasilan. Ini sebagai tambahan aja di YouTube bisa dilihat ada satu bidang namanya neuroscience. Itu kan mempelajari cara neuron, kita berpikir, otak ya. Betul. Dan saya kaget menemui fakta bahwa ada satu istilah mereka berikan namanya neuroplasticity. Apa itu? Itu mengungkapkan satu fakta bahwa otak kita manusia ini diciptakan Tuhan bisa beradaptasi. Jadi nggak ada alasan bahwa saya kan akuntan, saya nggak mungkin belajar coding. Itu nggak benar. Seorang akuntan kalau dia mau belajar lama-lama dia bisa. Paham ya? Kalau dulu kan kita selalu pisah nih, kelas ada IPA, ada IPS. Udahlah IPS buangan katanya kan. IPA yang pintar-pintar gitu kan. Anak IPS nggak pernah bisa ikut jadi computer science gitu kan. Makanya kalau lihat di pendidikan tinggi kan ada syaratnya kan. Betul. Hanya IPA yang boleh masuk ke teknik, itu sebenarnya udah salah juga. Nah, jadi sebetulnya semua bisa beradaptasi. Itu luar biasa ciptaan Tuhan ya. Jadi asal mau, usaha pasti bisa, saya jamin. Karena saya pengalaman buka sekolah 33 tahun, yang backgroundnya dari IT kan banyak, ya kan? Yang ikut mau bikin startup gitu. Tapi bisa kalah dengan yang bukan IT, bisa lebih pintar. Jadi jangan memandang rendah. Anda IT berarti hebat, yang ini bukan IT berarti pasti kalah. Enggak, tidak seperti itu. Malah dari yang IPS aja dia bisa sukses. Ya mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya, sudah kerja di luar negeri sekarang. Tapi dari IPS bisa. Jadi itu. Jadi jangan patah semangat anak muda. Yang penting if there's a will, there's a way. Itu selalu benar itu. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan ya. Tapi benar banget sih seperti yang Pak Purwa bilang, karena melihat dengan perkembangan dunia digital sekarang, sepertinya semua orang itu harus belajar lagi. Semua orang, semua usia, semua semua background pendidikan kita harus belajar lagi. Belajar cara baru, teknologi, ya kan, belajar bukan berarti kita harus belajar programming ya, tapi kita harus mengerti gitu, at least teknologi itu seperti apa, aplikasinya seperti apa, dan how is it relevant into our business. Dan kalau misalnya sekarang kadang-kadang kan ada yang juga bilang bisnisnya tech atau non tech. Mungkin zaman sekarang, di era sekarang udah nggak bisa dibedain lagi, karena semuanya bisnis konvensional pun juga pasti menggunakan teknologi. Mungkin kalau saya boleh komentar tadi, apakah semua orang harus belajar programming? Saya bilang harus sekarang. Oh gitu? Semua kenapa? Orang harus belajar. Saya kasih ini aja, saya kasih insight ya, view ya, maksudnya bahwa begini. Kita bicara satu alat, katakanlah dulu ada alat kalkulator. Kalkulator yang paling primitif cuma bisa tekan tombol 1 + 2 berapa digit plus, udah gitu aja kan. Tapi kalkulator semakin canggih, kalau mau semakin canggih harus apa? Harus ada softwarenya, harus programmable. Paham ya? Karena dengan programmable itu sebuah alat menjadi smart, menjadi fleksibel dan segala macam. Nah, jadi pertanyaan sekarang dengan era digital, semua itu getting smart, getting smarter. Orang marketing pun tool-toolsnya itu udah nggak sesimpel cuma on, off, nggak bisa. Dia harus mengerti segala macam parameter kombinasi, itu belajar programming namanya. Jadi memang semua harus belajar. Kalau mulai sekarang, kalau enggak di zaman nanti kita semua nggak bisa pakai toolsnya.
Iya. Karena Betul. toolsnya udah super canggih lah. Betul. Gitu. Jangankan tools aplikasi yang baru-baru ya. Contohnya nih misalnya kayak Microsoft Word aja atau Iya. Microsoft Excel atau Iya. Microsoft PowerPoint. Ya, itu kan sebenarnya masih banyak banget fitur-fiturnya Oh, yang iya. bisa dilakukan dan bisa Iya. sangat berguna. Cuma kebanyakan orang pada umumnya paling mungkin hanya menggunakan 10% Iya, dari iya. dari kemampuan Iya. software itu sendiri kan. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke film startup ya. Iya. Kan ini ada banyak hal nih yang bisa saya tanyakan dan juga bisa relatable. Salah satunya adalah kalau di dunia startup itu selalu banyak orang bilang create a solution, dan Yeah. solutionnya itu kalau bisa lebih bagus painkillers, Iya. bukan vitamin. Iya. Artinya yang benar-benar sangat dibutuhkan. Iya. Nah, tapi kan kalau kita lihat di film startup yang dibuat misalnya kayak driverless car, Iya. mobil yang bisa nyetir sendiri. Terus kita ngelihat beberapa aplikasi-aplikasi yang sekarang ada di sekitar kita pun itu sebenarnya kan good to have, bukannya must have. Iya. Iya nggak sih, kayak Netflix gitu kan ya good to have. Oke. Kayak Instagram, sosial media ya itu kan good to have, bukannya painkillers kan. Tapi justru itu yang sering dibuat. Jadi gimana Oke. menurut Kalau pandangan sudut pandang saya Papua? gini, kita bicara pain. Mhm. Pain itu kan ada level. Hmm. Ada yang pain sekali, ya kan? Pain berat. Iya. Ada yang cuma sedikit atau middle, ya kan? Jadi sebenarnya intinya orang suka bilang adalah problem solver, bahwa kita membuat startup itu harus memecahkan sebuah masalah. Ya kan? Kalau bicara Instagram tadi memecahkan masalah nggak sih? Menurut saya masalah. Masalah orang untuk narsis kan penyalurannya bagaimana? Iya kan? Itu salah satu kebutuhan orang untuk tampil, mau dilihat orang, Iya. atau juga bisa salah satu cara untuk berekspresi ya, atau juga untuk menyimpan kenangan. Kan itu adalah satu problem. Walaupun mungkin ya semua problem itu tergantung individu. Mungkin bagi Mary, itu nomor 3. Bisa jadi untuk si Susi itu nomor 1. Tapi Oke. it's a pain ya, itu tetap pain. Yang penting kita lihat gini aja, kalau dia berhasil berarti itu memang dibutuhkan Oke. oleh customer ya. Iya. Atau mungkin dengan memunculkan itu orang jadi sadar, ternyata saya butuh itu. Ya. Iya, bisa jadi itu tergantung memang kita bisa membuat solution yang memang sudah ada problemnya, atau kalau orang yang genius dia bisa mengantisipasi bahwa ada satu problem nanti, gitu. Oke. Ya. Misalnya contohnya kayak driverless car. Nah, Itu kan sesuatu yang nggak ada driverless car, toh semuanya bisa fine that's aja. solving a problem. Sebenarnya begini ya, driverless car itu adalah kalau nanti kita mulai merasa bahwa kecelakaan itu besar. Betul kan? Kecelakaan besar, satu mengurangi kecelakaan. Kedua itu adalah orang sibuk. Nanti cari supir juga susah. Mungkin di Indonesia masih gampang cari supir ya. Kalau di negara maju siapa yang mau jadi supir kecuali udah krisis ekonomi. Dan belum lagi orang sibuk. Bagaimana saya bisa tidur sementara mobil lagi berjalan? Bagaimana saya bisa baca, bisa belajar sembari mobil berjalan kan gitu. Jadi pasti banyak ada kebutuhan. Belum lagi kalau bicara orang buta. Nah, kan di film itu si neneknya kan mulai buta. Betul. Itu bagus sekali sebenarnya driverless car itu, bahwa orang buta pun bisa tetap memiliki hidup, kegiatan kemana-mana, nggak usah mesti panggil cucu setirin dong, nggak perlu. Saya punya driverless car, saya punya Yongsil atau apa itu disebut. Yongsil ya, call the car ya, open dia bisa pergi kan gitu. Iya. Kalau di film sekarang namanya Tarzan. Iya, namanya Tarzan. Oke. Iya, betul sih. Sometimes kadang-kadang ya kita nggak sadar sampai begitu hal itu diciptakan untuk kita, baru kita ternyata ini berguna gitu ya, mengantisipasi future problem yang sebenarnya mungkin bisa menjadi problem. Betul. Oke. Kalau misalnya kayak toko tanpa kasir, ya kan, itu is it really necessary sebenarnya? Kalau saya terus terang suka pergi ke supermarket ya. Kalau istri sibuk saya suka belanja. Saya rasa it's necessary ya, karena saya ngantri juga menyebalkan ya. Ngantri begitu lama, di scan belum tunggu. Ini kasir tapi nggak ada orangnya. Kan lainnya banyak nih mesinnya, infrastrukturnya katakan 20. Tapi yang kerja cuma 5. Kesel kan, yang lain tidak berfungsi. Tapi kalau yang namanya toko tanpa kasir itu kan enak banget. Saya tinggal belanja, saya tinggal jalan bawa pulang, langsung
otomatis. Itu adalah satu kemudahan. Jadi salah satu problem solving itu adalah kalau kita menciptakan pengiritan waktu, pengiritan usaha, mempermudah, membuat orang lebih nikmat, itu biasanya disambut orang. Siapa sih nggak mau lebih nyaman? Iya. Kenapa Gojek bisa jalan? Karena dia lebih nyaman. Gampang. Pesen makanan nggak macet atau apa kan, karena ada hal itunya. Iya. Kalau enggak, orang juga nggak bakalan pakai. Okay. Nah, mungkin tadinya nggak pernah terpikir. Mungkin ya tadinya solution, namanya kan orang bisa apa sih, orang pivot ya namanya, bikin solution. Mungkin Gojek tadinya pikirnya cuma antar jemput yang kita tahu, ojek kan. Betul. Tapi kalau saya lihat, kalau memang dia cuma jadi ojek, itu akan mati dengan sendirinya. Pada waktu manusia semakin makmur, dia udah bisa punya mobil, dia nggak bakalan naik ojek. Maaf aja ya, yang naik ojek kan pasti karena ekonomi bagaimana. Tapi karena dia beralih, bukan ojek, jadi kalau saya lihat tuh jadi OB. OB pakai motor, office boy, saya bisa suruh antar ini, beli ini, kan udah beda fungsi. Betul. Nah, kalau itu masih bisa survive, dan itu masih bisa diimplement di negara maju, karena itu butuh pesuruh. Tapi kalau mau service ojek di negara maju, saya rasa nggak bakalan laku tuh ya. Kecuali cuma buat rekreasi mungkin ya. Sekali-sekali mau ada angin sejuk dia naik ojek. Atau kalau lagi juga macet banget gitu kan, sedangkan kita harus sampai ke tujuan, udah keluar dari mobil, udah itu naik ojek. Ya mungkin darurat kan begitu. Tapi kalau transportasi sudah teratur juga, kayaknya jarang juga macet kan. Iya. Jadi again tergantung sih. Sometimes teknologi itu bisa sangat membantu, dan kadang-kadang dengan adanya teknologi ya kita jadi lebih mensadar bahwa ternyata hidup bisa lebih mudah, ya kan? Terutama kan kalau kita bicara joke-nya nih ya, para pengemis ya suka minta-minta di China kan udah cashless tuh, lebih enak dia. Oh iya. Iya kan, kalau dulu orang mau ngasih uang, maaf mas nggak ada uang kecil, nggak ada uang receh. Sekarang nggak perlu kecil-kecil receh, tinggal scan QR code-nya aja. Dia juga nggak bisa dirampok kan, enak juga, paperless. Itu juga bagus lah ya. Dengan adanya cashless itu, sehingga dia ada kisah katanya perampok menangis pada waktu mau merampok ke sebuah fast toko serba ada apa yang cepet kayak di sini tuh, ya kan? Nggak, di kasirnya nggak ada duit karena semua kan cashless bayarnya. Itu keamanan juga sih sebetulnya ya. Kedepannya jadi lebih bagus. Ya semua pasti ada positif dan pasti ada dampak negatifnya, udah pasti. Betul. Nah ini juga karena kan kalau misalnya tadi Pak Purwa bilang teknologi itu memudahkan dan memang gitu. Tapi ternyata bukan memudahkan untuk semua orang. And certain part sebenarnya teknologi itu menyulitan, bahkan menyusahkan. Kalau di film Startup episode 11 itu ada bagian di mana ya gara-gara si ini di mana? Nah si Inje. Si Inje dia membuat aplikasi AI security. Tapi gara-gara itu berarti semua pekerjaan satpam security itu jadi terancam, termasuk bapaknya si Dosan. Akhirnya dia juga marah, komplain. Jadi teknologi itu menyulitkan atau memudahkan? Jadi gini, setiap teknologi hadir baru selalu dia membawa perubahan, membawa ancaman dan kesempatan. Nah, itu memang nggak bisa dihindari. Dan orang menciptakan teknologi kan mau lebih maju, selalu begitu kan, meningkatkan kualitas hidup dan segala macam. Nah, satu kunci kata yang menurut saya kita perlu ya miliki untuk tetap eksis, sukses adalah adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi. Harus hanya orang yang bisa beradaptasi, dia bisa terus. Ya, jadi saya bilang tadi dampak. Contohnya yang mobil tanpa supir, driverless. Sebetulnya itu ada dampak ke asuransi nanti. Karena kalau sudah mobilnya lancar, jalan nggak pernah tabrakan, semua lewat sistem, buat apa lagi beli asuransi? Betul. Terus mau salahkan siapa? Gitu. This is life gitu. Kita mesti fair enough. Jadi memang kita harus bisa adapt, jangan fight against it gitu. Kita harus ikutin arus beradaptasi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bukan hilang pekerjaan, tapi terjadi pergeseran, shifting. Pada waktu komputer ada, itu mesin tik tergeser. Masa jadi maksakan kita tetap kekeh gitu ya. Saya mau ngetik pakai mesin tik yang tok jari sampai sakit begitu ya. Nggak bisa. Kita harus belajar komputer karena sekarang ngetik sudah pakai software, pakai aplikasi lewat komputer. Jadi memang terjadi shifting. Nah, menurut prediksi dari McKinsey ya, itu satu badan konsultan yang cukup terkenal besar, dikatakan diprediksi tahun 2030 akan ada 800 juta pekerjaan yang hilang. 800 juta pekerjaan. Paham. Betul. Manusia yang kena dampak. Jadi ini akan terjadi pergeseran, shifting. Jadi memang mau nggak mau kita harus
celik sekarang melihat. Jangan sampai juga sekolah membuka jurusan yang akan kadaluarsa. Dan jangan sampai kita orang tua memilih jurusan atau kita anak muda memilih karir yang salah. Gitu. Itu saya sih kasih warning ya. Karena memang jangan sampai begitu lulus kerjaan udah nggak ada. Ya kan? Udah kadaluarsa. Benar. Ya, contoh accountant lah. Accountant itu udah banyak lama digantikan sama software. Tinggal sejauh mana nanti udah ada AI segala macam. Apakah masih dibutuhkan seorang accountant? Nah, itu pertanyaan besar kan. Ya kalau kita bersikeras ya silakan saja. Tapi pesan saya adalah ya kembali lagi rendah hati itu memang penting ya. Dan tinggi hati itu awal kejatuhan. Biasanya orang yang tinggi hati itu nggak mau terima masukan, ya, nggak mau peduli, masa bodoh gitu kan. Itu yang memang kita harus hati-hati. Mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke film startup ya, mungkin kalau saya ngelihat dari posisi bapaknya si Dosan, bukannya dia nggak mau adaptasi sih, mungkin dia mau beradaptasi. Karena gitu. Terlalu cepat gitu. Ya, tapi kan butuh waktu, apalagi untuk usia seperti itu. Maksudnya nggak se-agile anak-anak muda sekarang yang cepat gitu, bisa rubah, bisa belajar. Nah, jadi sedangkan ada beberapa kelompok orang yang ya itu butuh waktu dan menurut dia kan ini terlalu cepat gitu. Tapi kecepatan itu yang akan menghurt dan melukai. Kalau saya bilang nggak terlalu cepat ya, yang masalahnya yang terlalu lambat bapaknya. Mungkin dia sudah nggak aware dari sebelum-sebelumnya udah sering lihat di TV ada kata digital. Mungkin juga para pemirsa sekarang lihat wawancara saya dengan Mary gitu. Apaan tuh ya? Kagak mau tahu gitu. Nanti setelah 4 tahun udah terjadi baru. Itu bukan kecepatan. Anda yang sudah terlambat sebetulnya. Betul kan? Betul. Yes. Ini realita ya. Jadi buat yang nonton ini tuh tertampar gitu kan. Jadi saya fair-fair aja ya. Masa ngomong apa adanya. Tapi emang bener sih Pak Purwa. Mungkin kita ngeliat sama keadaan sekarang ya. Pandemi gitu kan. Di pandemi ini banyak orang yang kayaknya wah kok tiba-tiba harus berubah, tiba-tiba harus belajar. Padahal sebenarnya kan kita udah bisa ngeliat nih pergerakan menggunakan dunia online, teknologi gitu kan, nggak harus bertemu face to face online gitu, bukan offline. Itu kan sudah kelihatan dari sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya saja there's no urgency. Sampai sekarang gara-gara pandemi, jadi terpaksa semua toko tutup, baru deh, wah gimana nih? Akhirnya terpaksa harus belajar. Baru sadar. Saya rasa itu satu berkat daripada terlambat sadarnya, ya kan? Daripada nggak ada pandemik, semua jalan seperti biasa, tahu-tahu terjadi lebih pandemik. Tapi forever. Kalau pandemik ini kan cuma temporary. Tapi kalau kita sudah fail karena kita nggak beradaptasi dengan perkembangan itu goodbye my life, itu forever, nggak bisa balik lagi. Itu saya rasa bersyukur nih ada pandemik. Jadi kalau misalnya nih kita ambil dari contoh film ya, karena kan banyak juga yang nonton filmnya. Misalnya si bapaknya Dosan dengan kondisi seperti itu, dengan skill yang mungkin dia sebagai security guard ya skillnya tertentu lah ya. Terus apa yang harus dia lakukan untuk bisa survive di keadaan seperti itu? Dia harus ngapain untuk bisa tetap relevan? Apakah dia harus belajar lagi? Ya memang namanya tenaga kerja kan tergantung usia ya. Ada usia batas produktif ya. Tapi memang kalau menurut saran saya sih, si perusahaan di mana dia bekerja harusnya bertanggung jawab, memikirkan. Mungkin dengan adanya mengaplikasikan teknologi, janganlah karyawan-karyawan yang tergeser ini tidak ditempatkan lagi di posisi lain yang mungkin bisa kan gitu. Itu adalah satu yang kebijaksanaan yang paling efektif ya. Karena kalau dilepaskan dia berhenti terus cari kerja seumur segitu itu susah ya cari kerjanya, levelnya ya. Udah mesti level direktur bisa dapat ya kalau umur segitu. Tapi kalau yang cuma bawa-bawa udah kalah sama anak muda kalau kerjaan yang biasa-biasa ya kan. Betul. Apalagi bicara security, ototnya udah nggak ada, wah udah nggak penting ya kan gitu. Ya berarti again bukan hanya individual nih ya, tapi at least perusahaannya pun juga harus memikirkan ketika dia mengadop teknologi, ya bukan hanya mengadop teknologinya, tapi implementasinya seperti apa nih dampaknya kepada orang-orang yang sekarang nanti akan digantikan tapi seperti apa. Tapi memang mengerikan sih ya dampaknya itu ya. Makanya kalau saya dengar berita itu para startup yang besar-besar di luar itu udah bikin bunker. Bunker itu untuk melindungi diri kalau sampai nanti terjadi satu kecemburuan sosial. Iya, jadi maksudnya memang mengerikan juga kan kalau banyak orang yang kena dampak seperti bapaknya si Dosan lalu tidak bisa menerima. Akhirnya kan terjadi kecemburuan sosial, untuk ujungnya yang rugi kita juga semua kan. Nah memang itu harus dipikirkan dengan bijaksana gitu. Bagaimana
mungkin pemerintah ya, bagaimana proses shifting ini supaya semua jalan dengan lancar. Nomor satu adalah jawabnya selalu pendidikan. Bagaimana mulailah dibikin pendidikan yang bagus, yang berbau digital ini, supaya mereka itu bisa di-upgrade kan gitu kan, ditempatkan lagi bekerja untuk mengontrol peralatan-peralatan yang lebih high-tech, lebih advance seperti itu. Saya rasa mesti dipikirkan. Yang saya dengar juga nih, kalau dari film-film dan juga kenyataan, kalau di luar negeri itu negara maju, di penjara itu dikasih pendidikan. Ya kan? Kenapa? Supaya mereka kalau udah keluar penjara nggak bakalan masuk lagi. Tapi akan sukses di dunia luar. Kan gitu. Orang kan masuk penjara kan mungkin karena hilaf atau mungkin karena nggak ada. Itu coba pemerintah kalau pikirkan di situ. Ya kan? Mungkin kita Purwadika buka di penjara gitu ya. Mendidik mereka narapidana supaya jadi jago IT. Kembali ke neuroplasticity. Jangan menganggap remeh. Bisa jadi ada 6 dosan di dalam penjara sekarang ini. Cuma belum ada yang memolesnya aja sampai dia bersinar gitu loh. Itu masalahnya. Benar-benar. Tapi that's very true sih. Maksudnya saya senang banget kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Purwo ya, karena kalau misalnya Pak Purwo pun juga udah memulai di industri ini dari sejak tahun 87, dalam arti udah sangat senior lah sebenarnya, tapi pikirannya tuh masih sangat anak muda, sangat agile, sangat fleksibel. Dan kalau berbicara tentang everyone need to learn programming, menurut saya itu juga relevan sih, karena zaman sekarang juga banyak programming untuk ibu-ibu, untuk emak-emak. Karena kan daripada dia di rumah, dia bisa do something, meng-create income juga. Betul, dan juga untuk mengimbangi anaknya. Jangan sampai nanti anak-anaknya ngomong apa dia nggak tahu, kan gitu ya. Tapi kalau lihat dari kisah yang film startup ini, coba diperhatikan. Pada waktu mereka bikin kontrak tuh si 6 dosan timnya sama yang 2STO dari Silicon Valley. Alex, betul. Alex, kan akhirnya semuanya dibuang. Siapa Dalmi semua ya. Kita lihat bahwa coders itu begitu penting kan. Dan memang sebetulnya kalau boleh bicara jujur, di dalam dunia digital internet bisnis sekarang ini seperti semua Tokopedia lah, Gojek semua, itu peranan software itu penting. Karena bisnis itu mungkin hampir 90% itu isinya software. Walaupun masih ada manusianya. Tapi kalau software-nya tidak ada, bisnisnya stop. Betul kan? Betul. Nah, berarti kalau software itu sebagai jiwa dari bisnis itu, dan bisnis itu kan harus dynamic. Harus bisa beradaptasi terus dengan pasar. Setiap beradaptasi ada perubahan apapun, harus rubah coding. Berarti butuh coder. Nah, makanya coders itu, maaf aja saya bukan menyombongkan diri karena saya juga orang IT gitu ya. Tapi memang primadona. Kalau bicara kurang di Indonesia, aduh jangan kata di Indonesia, di dunia yang maju, di Amerika aja kekurangan, apalagi di Indonesia kan begitu lebih-lebih. Jadi dunia ini sedang kehausan, kekurangan tenaga IT tadi. Yang memang berkualitas dan benar-benar harus bisa berkualitas supaya bisa bekerja seperti tukang bangun lah. Jadi sebenarnya hacker itu atau kode itu seperti yang membangun rumah. Kalau cuma desainer ya, kalau misalnya si Dalmi semua ya, siapa kalau nggak ada si 6 dosan, saya rasa itu mobil yang tanpa supir itu cuma mimpi aja, seperti mimpi di siang bolong, berangan-angan. Bagaimana bisa terrealisir kalau tidak ada codersnya, kan begitu. Betul. Jadi memang saya baru-baru ini kan diundang bicara di salah satu perusahaan Telkom di Indonesia ya. Itu bagus juga judul topik, dia bilang gini, a coder is a billionaire creator. Wah, itu statement saya senang juga, dan itu memang bukannya apa sih orang bilang tuh takabur. Tapi betul, bagaimana Facebook bisa besar, bagaimana Instagram, semua itu ada peranan coder. Karena memang mereka semua sebuah software. Tapi menarik loh judulnya, a coder is a billionaire maker berarti, atau creator gitu. Tapi kan coding seperti itu seakan-akan kayak coder itu dia meng-create billionaire, tapi termasuk dirinya. Ya. Tinggal itu pilihan. Yuk mau kerja sama orang atau mau bikin startup sendiri. Iya kan? Betul. Iya. Saya sih anjurkan bikin startup sendiri. Tapi nggak bisa hanya coder sendiri, harus dikawinkan. Sama seperti kayak mereka bisa programming, tapi kan ada business side-nya. Kalau misalnya tadi Pak Purwo bilang seperti kayak tukang bangunan, tapi kan kalau tukang bangunan doang, akhirnya dia nggak punya arsitek, dia nggak bisa ngeliat blueprint-nya, dia nggak tahu jadinya apa. Akhirnya dia cuma batu-bata aja ditempel, tapi useless gitu, nggak ada endpoint-nya. Saya challenge ya. Walaupun neuroplasticity
plasticity benar bahwa orang bisnis bisa belajar jadi coder, gitu, bisa. Nah, tapi kalau boleh dipilih timnya, lebih senang mana? Tim yang semuanya hacker tapi terus dididik juga. Satu belajar jadi CEO, satu. Sebetulnya menurut survei ya dari pengalaman dikatakan orang yang technical itu sebenarnya lebih bisa bergeser lebih mudah kemana aja. Paham itu ya? Setuju, saya setuju. Ya udah kalau itu Karena setuju, saya juga orang berarti IPA. kalau memang setuju berarti memang coder is number one, gitu kan? Jadi menurut saya gini, jangan start a startup if you don't have a coder. That's a dream. Betul. Coba nggak ada 6 dosen timnya, nggak usah bikin, nggak bakalan kemana-mana. Tapi if you are a coder, you can start a startup by recruiting CEO atau you yourself learn. Ya kan, jadi pisah timnya kan. Jadi memang ujungnya coding itu very important. Saya bukan karena punya sekolah coding jadi terus jualan ya, bukan. Tapi coba aja evaluasi, betul nggak kata saya begitu? Betul. Dan terbukti kalau misalnya kayak di film startup yang episode 11 kan ada yang Tusto khusus datang ke Korea untuk meng-acquire. Betul, karena memang it's difficult to find a talent, tadi bilang jarum dalam jerami. Lalu orang bisa bilang gini, kan bapak saya konglomerat banyak uang. Ya udah saya bikin startup, kodernya saya bayar aja, ya nggak? Nah, hati-hati gitu. Satu, itu pekerjaan deadline belum tentu selesai. Kedua adalah yang tadi saya bilang, jiwa dari bisnis kita adalah software dan itu harus dynamic, daily basis kita harus bisa dimodify. Jadi nggak mungkin kalau kita subkontrak sama pihak ketiga mau tiap hari bayar terus suruh kerja gitu ya, terserah sih, bisa aja kalau namanya kita dependent sama mereka terus mereka lagi ada project besar, mohon maaf Bu, saya lagi sibuk proyek besar, ibu cari orang lain aja ya, cuma alteration doang, saya nggak ada waktu, kan begitu. Jadi memang nggak bisa, kita harus bisa sendiri. Ibaratnya gini, mau buka restoran nggak bisa masak, saya bilang jangan mimpi. Bener, saya nggak mau kalau nggak bisa masak buka restoran, kenapa? Saya stres, saya harus puja-puja itu koki, kalau dia berhenti mati bisnis saya tutup. Betul kan? Tapi kalau saya koki, pergi aja nggak apa-apa, soalnya saya masak kok, betul nggak? Kalau saya banyak duit, saya bisa rekrut marketing manager segala macam, saya bisa bayar. Betul, gitu kembali lagi. Jadi yes, that's how important dan yang sangat dibutuhkan sekarang coder ya. Tapi kalau di Indonesia itu pernah nggak sih terjadi atau seringkah terjadi sebenarnya sebuah perusahaan besar mengakuisisi, tapi bukan mengakuisisi perusahaannya, bukan mengakuisisi teknologinya, tapi sebenarnya ingin mengakuisisi bakat orangnya. Sama seperti tadi, akhirnya udah dibayar mahal, tapi kan sebenarnya abis itu dipretelin tuh, CEO-nya nggak butuh, perusahaannya pun juga nggak butuh, saya cuma butuh programmernya, developernya. Jadi saya rasa itu langkah yang salah satu opsi orang akan ambil. Tapi sayangnya di Indonesia juga nggak banyak kan. Ya toh, nggak banyak yang bisa mungkin diambil. di Indonesia nggak banyak yang lepas, yang independen aja juga susah cari. Mungkin juga itu jalan yang bisa ditempuh. Bagaimana cari startup yang kurang berhasil berjalan, lalu dia ada 6 dosen di situ yang bagus, di hijack aja, perusahaannya dibeli terus tutup, beli cuma buat dibekukan, ya kan? Terus udah kamu kerja. Saya rasa itu satu opsi ya, fair aja ya. Kalau memang kita bicara terbuka sama si foundersnya ya kan, daripada kamu nggak kemana-mana, kamu punya bisnis model startup juga nggak bagus, ngapain dipaksakan, betul kan? Kayak gitu. And actually it's a good thing juga, it's a win-win. Maksudnya kalau di film itu pun juga actually it's a good deal, itu bukan sesuatu yang buruk sampai kalau kita lihat di episode 11 kan 12 sampai kayak nangis gitu sampai kesannya kayak ditipu. Padahal itu kan karena subjektif, karena ada faktor cinta, ya kan? Karena harus berpisah dia sama Dalmi kan itu. Betul. Kalau nggak sih fine aja, mereka pengen dong kerja di Silicon Valley. Benar. Satu impian. Dan itu bukan penipuan, itu justru kesempatan sebenarnya. Betul. Iya. Oke. How different it is di Silicon Valley dan di Indonesia, atau mungkin kayak di filmnya kan di Korea, karena kan kesannya kayak begitu si dosan ini udah pergi ke Silicon Valley terus balik itu langsung kayak wow, kayak apa ya, kayak diinstal sesuatu yang baru, teknologi yang baru, cara kerja yang baru gitu. Iya. Jadi memang environment itu penting. Kan ada ayat gitu ya, dikatakan besi menajamkan besi. Jadi kalau kita menempatkan seseorang di hutan sama di satu negara modern, pasti beda dampak hasilnya.
Iya kan? Dengan kita di Silicon Valley, kita tuh di lingkungan berkecimpung sama semua orangnya, orang-orang IT gitu, tech semua ngomongannya udah, jadi kita terbawa. Dan kita punya ilmu pun jadi bertambah, betul dong? Jadi ibaratnya kalau saya mau jadi pembalap, saya lebih baik bergaul sama para pembalap. Ngomongannya selalu begini, kemarin saya balap di situ, jalanannya begini, kenalin begini caranya begitu. Masa saya mainnya sama tukang sayur, dorong-dorong gerobak, kapan saya jago balap mobil? Jadi memang lingkungan itu penting, dan mungkin di ekosistem di Indonesia memang belum ada. Maka itu salah satu syarat juga di perusahaan. Saya anjurkan kalau mau kita punya kode di perusahaan itu maju, kita mesti bikin internal ekosistem. Maksudnya internal ekosistem jangan cuma mereka aja, nggak ada seniornya, tenaga ahli dari luar gitu, bikinin ekosistem. Apakah apalagi ada Zoom sekarang kan boleh secara remote. Sehingga mereka bisa bertumbuh. Mereka bisa bertanya kan, itu namanya ekosistem gitu. Mereka baru bisa growing. Gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang nggak ngerti programming, nggak ngerti digital sama sekali, akhirnya bisa menjadi seorang programmer? Kalau kita Job Connector ada ya, Job Connector web mobile itu belajar cuma 12 minggu ya, kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan. Tapi intensif tiap hari, Senin sampai Jumat tiap hari full seperti orang kerja. Itu bisa, dan tingkat penyerapan kerjanya 100%. Lulus dijamin pasti kerja. Dan khusus untuk jadi coder ini lulus SMA juga boleh. Kecuali kalau mau jadi data scientist, pasar sekarang ini masih lihat maunya jangan yang lulusan SMA, walaupun dia pinter nih udah lulus, kalau bisa yang sudah pengalaman kerja, kedewasaan. Nah mungkin kedewasaan penting juga dalam data science untuk bisa mengerti bisnis model lah, arsitektur, mungkin seperti itu. Tapi sebetulnya lulus SMA bisa. 12 minggu. Oke. Cepat berarti intensif. ya. Nah itu kembali lagi saya bilang, kan saya sudah ahlinya, ya kan. Jadi saya tahu meramu itu mana yang nggak penting, mana yang intinya dong. Kalau ngomong jangan bertele-tele. Seperti saya sekarang lagi di interview kan, saya nggak bertele-tele, ngomong itu udah poin jebret. Ya udah selesai kan, waktunya nggak perlu lama-lama. Kecuali kita mau komersil kan, kita rugi hitung-hitung, jangan cepet-cepet, ilmunya rugi, ya kan. Ya cuma sejam udah nyampe, rugi dong. Merumitkan yang mudah ya. Dibikin rumit biar istilah panjang. Yang umum katanya kalau bisa dipersulit kenapa tidak? Itu saya paling gak suka tuh dengar begitu terus istilah. Iya kan? Iya. Oke. Jadi cepat kok, nggak lama. Iya. Tapi harus kerja keras. Tapi berarti harus belajar terus dong, karena kan harus memang cepat tidak lama, tapi kan begitu misalnya kayak 1 tahun kemudian mungkin yang sudah dipelajari tahun ini udah nggak relevan lagi, karena selalu berubah terus kan. Saya pengalaman nih bikin sekolah. Itu di bidang komputer itu adalah bidang yang paling dinamis, berubah terus dengan cepat. Jadi kita kurikulum berubah terus, dari tadinya pakai platform ini berubah ini, kita harus ngikutin terus. Itu jadi nggak mudah. Jadi jangan juga di sekolah-sekolah, apa di sekolah tinggi mungkin kadaluarsa ya, itu terus kurikulumnya sudah karatan atau ya itu aja yang dipelajarin. Kita harus dynamic, dan itu nggak gampang. Betul-betul nggak gampang. Di tengah keadaan yang sekarang lebih banyak ketidakpastiannya, bener nggak? Semakin kompleks kan, semakin banyak ketidakpastiannya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat startup digital yang sukses, yang berhasil? Jadi gini, apa-apa kalau mau berhasil, mendapatkan hasil yang baik, tergantung proses. Jadi semua ada proses. Nah, kalau mau bikin kue, mau enak dan nggak enak, bedanya pasti pelajari prosesnya. Pasti ada yang salah di dalam proses sehingga kuenya nggak enak atau gagal gitu. Jadi proses itu penting, dan ini yang kita harus perhatikan. Sebetulnya kalau saya gariskan proses itu cuma ada 8 langkah besar di dalam proses membuat startup. Satu, tentunya mulai dari ideation. Kita mulai punya ide. Wah, ide kita kayaknya bagus gini untuk target pasar gini-gini. Terus kedua, kita harus melakukan survei, research, ya kan, ke pasar. Lihat faktanya, buktikan ini betul ide kita cuma mimpi atau memang realita, painkiller yang memang lagi dibutuhkan. Itu kita harus survei, divalidate ya. Terus kita cari yang namanya, banyak deh ini pelajaran kalau langkah itu ya. Nanti dia belajar yang namanya gain sama pain. Jadi dengan solusi ide dia itu, dia harus coba cari tahu kira-kira apa pain yang hendak
merugikan dan dihindari oleh konsumen, apa yang diharapkan keuntungannya, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi sudah ideation, terus sudah survei, bagus, lanjut ke sistem desain. Mulai kita desain sistemnya, requirement, kira-kira begini nih usernya, begini. Terus kita bikin prototyping. Nah, terus setelah jadi itu kita lakukan yang namanya bootstrapping. Bootstrapping itu kita go live tapi masih pakai duit sendiri. Nah, atau ya mungkin pakai untuk angel investor MVP-nya lah. itu ya. Mungkin pakai angel investor. Baru terus product market fit. Nah, ini yang paling lama nih. Product market fit ini traction adalah betul-betul memastikan bahwa sudah sempurna. Bahwa produk kita ini betul-betul sesuai yang diinginkan konsumen. Baru kita yang last itu butuh scaling up, butuh investor. Dana besar supaya akselerasi. Tapi orang nggak lihat prosesnya, maunya langsung ke 8. Baru mulai langsung cari investor duit. Aduh, saya bilang itu mah ya, maaf ya, saya kalau orang bersikap seperti itu seperti orang yang pengangguran tapi mau cari aman. Mau bikin startup tapi mau langsung gaji gede. Saya minta dulu gaji saya 100 juta per bulan. Ya udah bikin sendiri aja. Siapa yang mau gaji Anda semuanya belum berbentuk. Jadi memang perlu ada satu perjuangan. Jadi kalau lihat sikapnya Nam Dosan, dia nggak pikir duit. Nggak ada duit juga nggak apa-apa. Saya senang melakukan itu. Nah, itu yang kita cari. Ada passion, bahwa dengan passion, kegigihan seperti itu baru bisa menghasilkan sesuatu. Dan uangnya akan datang nanti gitu loh. Ini mah awalnya udah kelihatan mau cari uang dulu gitu. Nggak bakalan berhasil. Betul. Jadi jangan punya ide, wah kalau gitu cari investor nih, siapa yang mau mendanai ide saya bukan, untuk jadi berhasil. Saya bukan mengecilkan investor. Kalau perlu jauh-jauh aja nggak perlu. Kalau memang kita udah bisa berhasil, betul kan ya? Cuma kan investor dibutuhkan kalau kita mau cepat besar. Betul. Itu aja. Dan seringkali investor itu kan juga bukan hanya money aja, tapi kan smart money yang memang lebih Nah, di film kan ada tuh pada waktu mereka udah balik dari Silicon Valley. Wow, kayaknya mereka bangga begitu banyak investor ngantri kan? Satu nama kan? Betul. Terus kata siapa tuh yang sandbox itu yang wanita, ya kan? Madam Sun Hak. Yoon Sun Hak bilang, kamu jangan pilih investor yang manapun dari mereka karena mereka they don't understand. Apalagi mereka willing to invest belum tahu kucing dalam karung. Itu nggak bener. Malah kamu tersesat. Jadi makanya saya bilang proses ini penting. Jadi jangan sampai product market fit itu belum dilakukan lalu ada investor, kita ibaratnya cuma menunda kebangkrutan. Anda wasting your time. Dengan duit sekarang ini sebenarnya Anda cuma postponing, sebenarnya Anda akan bangkrut juga, gagal. Ya buat apa gitu? Akhirnya waktu rugi kan? Kayak gitu. Perlu nggak untuk seorang coder kayak tadi, kayak misalnya kayak Dosan untuk ikut-ikut kompetisi? Kan kalau di filmnya kan dia ikut Koda, gara-gara dia ikut Koda dia dapat exposure gitu. Jadi untuk ikut kompetisi di mana-mana. Saya rasa gini, semua orang namanya mau jadi atlet contohnya ya, mau jadi petinju, mau jadi pebulu tangkis apapun yang mahir, saya rasa uji coba pengalaman tuh penting, ikut-ikut kompetisi perlu. Itu mengasah kita, menilai, mengukur diri kita udah setaraf mana, itu perlu. Gitu. Latihan lah. Tapi yang nggak ikut kompetisi juga sebenarnya kompetisi dengan diri sendiri. Saya senang tuh permainan golf itu kan sebenarnya you lawan diri sendiri. Ya kan? Jadi kenapa kita mesti manja, mesti ada kompetisi? Yuk kompetisi dengan diri sendiri aja. Kalau saya misalkan angkat besi nih, kemarin saya 5 kilo, saya kompetisi sendiri. Sekarang saya udah 6 kilo. 2 tahun lagi saya udah 20 kilo. Kan gitu. Kenapa mesti ada kompetisi? Kalau orang tekun kan bisa aja. Yes. Jadi again you create your own environment lah untuk membuat kamu bertumbuh, bisa membuat lah, kamu bisa belajar. Bisa. Semua keinginan kita. Jangan reaktif gitu. Jadi orang jangan reaktif. Reaktif tuh gini, menyalahkan kondisi dan keadaan. Saya sih nggak terlahir begini. Saya sih begini, nggak punya uang. Jangan reaktif. Bukti banyak bahwa orang yang kaya-kaya seperti bos LinkedIn, Instagram semua itu dari orang nggak punya uang. Sampai nggak punya uangnya sampai minta-minta welfare loh, ngantri minta makanan dari pemerintah untuk orang-orang miskin, sampai begitu bisa jadi maju. Jadi jangan jangan cengeng membatasi, gitu, betul, ya kan? betul. Jangan cengeng gitu. Saya paling nggak suka. Jadi kalau ditanya apa yang nggak bisa, semua bisa. Betul. Kasih sama saya anak muda sini, kalau mau saya didik pasti berubah dia. Yang tadinya nggak idola wanita jadi diidolakan wanita. Iya kan? Betul nggak? Karena kita tahu bentuk dan didik mereka. Itu semua pendidikan itu penting. Oke. Terakhir nih berarti menurut Pak Purwa, apa kesalahan terbesar seorang programmer yang akhirnya justru malah membuat dia gagal? Dia gagal.
kalau bicara programmer ya, kalau secara umum gagal itu biasanya kalau saya bilang karena tinggi hati. Orang tinggi hati itu tidak mau belajar, sudah merasa puas, sudah merasa pintar, itu kegagalan untuk semua orang. Kita nggak boleh merasa sudah cukup, sudah puas, sudah pintar, harus belajar terus. Selalu ada yang lebih tinggi. Kita harus perfection ya. Itu unending process. Jadi kegagalan siapapun bukan hanya programmer, sebenarnya itu. Ya, kalau saya lihat ya. Nah, atau kalau dari segi profesi programmer itu bisa jadi ya salah belajar. Iya, kan banyak orang yang bilang programmer itu kadang-kadang mereka terlalu cinta dengan produknya, terlalu fokus ya pokoknya ngerjainnya itu aja gitu. Dan kalau akhirnya disinggung jadi, kalau disinggung itu bicara mental mungkin ya. Makanya orang teknik itu kecenderungan egonya besar. Oh ya? Iya. Orang teknik hati-hati ya kalau bicara sama orang teknik ya. Kalau saya udah bikin sesuatu, terus jangan ngomongnya yang kurang. Kalau memang jelek, ngomongnya mesti baik-baik. Kalau nggak tersinggung, itu orang teknik. Keakuannya besar. Orang bisnis juga kenapa? Saya nggak tahu deh. Ya mungkin itu tergantung ya. Tapi umumnya orang teknik ya? Itu lebih kaku, lebih mudah tersinggung. Saya rasa begitu. Lebih kurang fleksibel. Beda kalau dia biasanya sales mah dia bisa ketawa-ketawa kalau mau dapat duitnya, ya kan? Betul nggak? Biarin saya diperlakukan nggak sopan juga masih bisa urut dada, ya kan? Kalau orang bisnis begitu, orang teknik jangan harap. Kalau dia tersinggung mau uang 2 miliar dibanting, itu emosinya kalau orang teknik. Nah, mungkin kegagalan seperti 6 dosan coder itu adalah kalau tidak bisa kontrol emosi. Nah itu mungkin yang sering kali terjadi ya. Kadang-kadang susah untuk bisa memanage programmer yang bagus. Iya, betul. Cara berpikir mereka. Belum lagi kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kan seperti si ini bilang nih, si Han Ji Pyong. Aku nggak mau invest. Aku secara historis nggak pernah menginvest sama startup yang gagal. Jadi menurutku kamu punya produk nggak bagus, kan gitu. Nah, dia mana terima kan namanya egonya orang teknik. Jadi kadang-kadang orang teknik itu terlalu kekeh. Terlalu percaya diri. Makanya pada waktu mereka mau jadi CEO kan si itu bilang Han Ji Pyong, no, you are not proper to be the CEO. Betul. Ya kan? Mesti cari CEO lain. Karena ya itu tadilah kalau nggak punya business minded tuh kaku. Mereka itu terlalu percaya diri sampai pikir gini, pokoknya saya akan bikin ini produk hebat dari segi teknisnya, canggih, bisa terbang, bisa apa. Tapi pertanyaannya ngejual nggak? Nah itu bahayanya tuh, coder-coder kurang mempunyai business minded, business side punya mind. Makanya perlu CEO yang bisa mengawinkan gini. Iya saya tahu kamu pinter bisa bikin sejauh apa, tapi masalahnya nggak kejual itu, kan gitu kan? Dan nggak perlu juga fitur-fitur itu. Nggak perlu itu, kita rugi gini, bangkrut gimana? Kalau buat mereka yang coder bersikeras, biarin mati nggak apa-apa. Yang penting kepuasan katanya kan gitu, bikin sesuatu yang wah. Nah ini juga satu pengalaman saya nih sebagai coder. Saya sempat membuat satu software yang namanya seperti SAP, ERP. Dulu saya bikin ERP Indonesia. Pak Herman Kertajaya juga tahu tuh ya. Kenapa? Karena saya nggak mau bikin yang kecil-kecil. Saya maunya yang besar dong, yang wah namanya gitu kan. Tapi pertanyaannya pasar di Indonesia bagaimana? Apa memang butuh yang begitu? Ya kan? Akhirnya kan saya suffer juga. Saya lihat wah saya bersaingnya sama yang gede-gede. Semua lihat branding luar, SAP dari Jerman segala macam, Microsoft segala macam. Udah saya mundur. Beralihlah kayak gitu-gitu. Jadi itulah pesannya ya tadi. Jangan keras kepala gitu, rendah hati. Belajar itu aja, terima masukan kan gitu. Ya jadi memang perlu keseimbangan gitu. Betul. Dan inovasi itu ya we have to think outside the box tapi execute inside the box. Harus lihat juga konteksnya apa, butuhnya apa. Ya kan memang bagus bisa, memang kita bisa buat fitur yang banyak sih, memang jago sih. Tapi dibutuhkan nggak, penting nggak, relevan nggak. Betul. Betul. Bicara ide juga gitu. Kadang ide kita terlalu cepat. Mungkin masyarakat belum. Kita terlalu futuristik, bisa jadi gitu. Jadi memang timing juga penting. Kan orang bilang apa sih hoki itu ya, keberuntungan adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Kita tunggu tuh kapan ketemu, itu hoki kita. Tapi kesempatan ada belum siap, ya hoki kita. Gitu kan ya. Siap kesempatan nggak datang ya, saya kesian juga. Tapi bersabar kalau udah siap, pasti datang kesempatan. So again lagi-lagi seperti yang mungkin Pak Purwo bilang ya.
kalau komputer kan ada hardware-nya, ada software-nya. Jadi sometimes sama manusia pun juga. Jadi kita bukan hanya dari hardware-nya saja, kecerdasannya saja, jago bisa programming, bisa ini, bisa itu skill, tapi ya mindset-nya yang di dalam. Kerendahan hatinya, ya kan, kebesaran hatinya, itu yang Jadi penting. menurut pengalaman saya menyimpulkan ya, saya asal ada yang mau bayarin dan ada uang, saya bisa ambil gelar berapapun. Saya bisa ambil dokter ini, dokternya bisa. Tapi bisnis itu agak sulit. Faktor X-nya banyak. Ngerti ya? Jadi Anda jangan berpikir saya banyak uang, saya bisa berhasil bikin bisnis. No. Gitu ya. Bicara startup nih, kalau produknya jelek, kita iklanin besar-besaran pun, yang ada cuma orang banyak tahu kejelekan kita, nggak bikin kita berhasil. Bangkrutnya lebih heboh. Gitu. Jadi jangan pikir money is everything gitu. Enggak lah. No, it's not. It's not. Definitely it's not. Itu supaya kita pada sadar. Thank you sekali lagi Pak Purwa udah berbagi banyak hal, ngobrol-ngobrolnya seru banget, dan thank you juga nih udah banyak insight yang dibagikan. Dan berarti kalau gitu salah satu anak saya mungkin jurusannya selain bisnis harus ngambil jurusan programming kayaknya. Untuk masa depan ya. Harus ya. Daftar aja di Purwadika. Cukup 12 minggu ya udah bisa jadi programmer ya. Oke, sip. Thank you. Sukses terus Bapak Purwa. Sama-sama, ya kan, sukses juga buat Purwadika. Startup School sekarang jadi Digital Technology School. Jadi Startup School salah satu di bawahnya. Karena kan lebih payung besarnya adalah yang lebih besar, digital technology. Jadi salah satunya startup, tapi yang belajar yang lain-lain juga penting, terutama coding gitu. Dan semoga dengan kehadirannya Purwadika Digital Technology School lebih banyak lagi 6 dosen yang ada di Indonesia. Yes, amin. Sukses terus, dan sekali lagi thank you buat semua yang sudah menonton acara ini. Semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa terus untuk subscribe, like, dan juga komen. Oke? Fight till the end and never give up. Bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.